Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kita dengan mata kuliah simulasi sistem untuk kelas B di semester 5 ya. Oke, sebelum kita memulai untuk materi serta membahas perkuliahan, kita ada baiknya untuk perkenalan dulu dengan mata kuliahnya. Kita membahas kontrak kuliah seperti biasa di pertemuan pertama. Oke. Oke, untuk identitas mata kuliah, ini mata kuliahnya simulasi sistem dengan kode mata kuliah TI 311, bobot kuliahnya 3 SKS, nanti kita ada 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, nanti praktikum modelnya akan kita lakukan saja secara online dan untuk tugas praktikum maupun laporan praktikumnya nanti disubmit lewat Brajah saja berupa soft file. Lalu untuk dosen pengampu mata kuliah, di kelas A itu ada Pak Ngurah, lalu di kelas B ada saya. Untuk mata kuliah prasyaratnya sendiri, mahasiswa sudah pernah mengambil mata kuliah riset operasi 2, baik sudah lulus maupun belum lulus dengan nilai minimal E. Lalu mata kuliah ini juga mendukung kontribusi SDGs ya. Sekarang kan apa namanya, jika kita membuat suatu penelitian atau kegiatan itu pastinya selalu berkaitan dengan Sustainable Development Goal yang diinisiasi oleh United Nations. Nah, untuk mata kuliah simulasi sistem sendiri itu berkontribusi terhadap SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas, lalu industri, inovasi, dan infrastruktur, itu merupakan SDGs nomor 9, lalu ada SDGs nomor 17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Lalu yang terakhir ada yang namanya IQ, Indeks Kinerja Utama Universitas. Ini di Universitas Mataram sendiri, kalau tidak salah itu ada IQ sampai 10 atau 12. Saya belum mendapatkan informasinya di website Universitas Mataram, tapi ini diturunkan dari peraturan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi ya. Nah, untuk IQ-nya sendiri, mata kuliah ini ya, lulusan terserap itu di IQ 2, lalu kontribusi SDGs itu di IQ 7. Jadi IQ itu juga mendukung tentang kontribusi SDGs. Oke, kita lanjut saja. Untuk deskripsi mata kuliah, ini nanti mahasiswa akan belajar tentang konsep dasar tentang analisis sistem, pembuatan model konseptual ataupun model simulasi, lalu bagaimana mempelajari tentang teknik pengumpulan data dan analisis data untuk simulasi, khususnya kita akan mempelajari tentang teori antrian nanti ya. Lalu analisis output simulasi, serta bagaimana kita nanti mengelola sebuah simulasi untuk kasus nyata, atau nanti studi case, nanti kita ada di perkuliahan ada yang studi case, studi kasus ataupun project. Oke, untuk capaian pembelajaran sendiri, capaian pembelajaran mata kuliah simulasi sistem ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama nanti mahasiswa mampu mendeteksi persoalan nyata yang dapat dianalisis sebagai permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode simulasi sistem pada keteknikan industri. Lalu untuk capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa dapat membuat simulasi sistem berdasarkan permasalahan yang terjadi di industri, manufaktur, maupun jasa. Lalu untuk capaian pembelajaran yang ketiga, ini mahasiswa dapat memberikan solusi optimal melalui model simulasi yang sudah dibangun berdasarkan data-data yang sudah diambil. Oke. Nah, untuk capaian pembelajaran yang nanti di akhir mata kuliah Anda diharapkan dapat menguasai ketiga capaian pembelajaran ini. Jadi nanti untuk sebelum melanjutkan ke mata kuliah selanjutnya, yaitu pemodelan sistem. Karena simulasi sistem ini nanti merupakan prasyarat untuk mata kuliah pemodelan sistem.
Lalu untuk materinya sendiri, nah di pertemuan pertama atau materi pertama, kita akan belajar tentang pengantar simulasi, yaitu konsep dasar, baik definisi maupun langkah-langkah untuk memodelkan sebuah simulasi. Lalu materi yang kedua, itu kita akan belajar tentang dasar simulasi kejadian diskrit, activity cycle diagram. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana memodelkan sebuah sistem nyata menjadi sebuah diagram-diagram di mana diagram tersebut saling berkaitan satu sama lain. Oke, yang selanjutnya adalah random generator atau pembangkit bilangan random. Nanti kita akan mempelajari di materi tersebut. Lalu pemilihan input distribusi yang sesuai. Nanti kita juga akan mempelajari di materi tersebut ada simulasi empiris, discrete event simulation, serta simulasi Monte Carlo. Lalu untuk materi yang selanjutnya yaitu verifikasi dan validasi. Tentunya setelah kita membuat sebuah model dan simulasi, tahapan selanjutnya adalah memverifikasi apakah sudah sesuai dengan sistem nyata yang sudah diamati. Setelah itu, setelah diverifikasi sesuai dengan kebutuhan sistem nyata, simulasi atau model tersebut juga harus divalidasi. Sehingga untuk mengetahui apakah nanti hasil simulasi itu memiliki error yang tidak jauh berbeda maupun error yang kecil dibandingkan dengan sistem nyatanya. Lalu untuk yang selanjutnya materi kita adalah analisis luaran model simulasi. Lalu yang terakhir kita akan melakukan sebuah project analisis terhadap sistem nyata yang nanti akan kalian lakukan simulasi. Baik itu nanti di project maupun di praktikum. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk detailnya. Oke, lalu yang selanjutnya adalah rencana tugas mahasiswa. Kita di mata kuliah simulasi sistem ini selama 16 pertemuan termasuk minggu UTS dan minggu UAS. Nanti kita akan melaksanakan 3 tugas, yaitu yang pertama adalah menyusun diagram alir pemodelan simulasi sederhana. Ini kita ambil nanti setelah materi activity cycle diagram dibahas. Lalu yang selanjutnya adalah ada studi kasus untuk melakukan simulasi Monte Carlo pada masalah sistem nyata. Lalu yang terakhir ini adalah project, yaitu mengembangkan sebuah model simulasi berdasarkan sistem nyata yang datanya sudah kalian ambil di lapangan nanti. Oke ya. Oke, kita lanjut ke rencana praktikum. Nah, untuk rencana praktikum ini di modul praktikum nanti akan saya share di Brajah. Nah, untuk modulnya sendiri ada modul 1, 2, 3, dan 4. Untuk modul yang pertama, ini nanti akan membahas tentang random generator. Jadi modul praktikum simulasi sistem ini berkelanjutan ya, dari modul 1 sampai nomor 4 ini berkelanjutan. Jadi, kalau Anda tidak mengikuti dari awal akan ketinggalan. Lalu untuk yang kedua itu ada simulasi empiris dan Monte Carlo dari studi kasus yang di modul 1. Lalu setelah itu dilanjutkan di modul 3 mensimulasi kejadian diskrit. Lalu yang terakhir memvalidasi model yang sudah dibuat pada modul-modul sebelumnya. Nah, keempat modul ini nanti akan Anda buat langsung menjadi satu laporan utuh, dan untuk pengumpulannya disubmit saja lewat Brajah, karena nanti akan lumayan repot kalau di print satu-satu ya. Oke. Nah, untuk referensi pustaka sendiri, ini ada dari buku simulasi sistem industri Geraha Yogyakarta, lalu ada Law AM dan Kelton, ini bisa kalian cari PDF-nya. Lalu untuk referensi yang ketiga ini ada hasil penelitian saya, nanti bisa kalian baca tentang antrian sistem tiket di Trans Jogja di Yogyakarta. Nanti bisa kalian baca itu terkait apa. Ini sudah saya sertakan link jurnalnya, nanti slide ini akan saya upload di Brajah. Lalu saya ada satu lagi buku ini, kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya? Nah, ini nih.
buku ini bisa kalian dapatkan di Gramedia mungkin ada, atau kalian bisa coba ke perpustakaan kampus, cek aja. Nanti pakai buku ini juga. Mungkin untuk beberapa studi kasus atau soal tugas. Oke ya. Untuk bukunya apa nanti coba saya tulis saja ya, karena tadi nggak kelihatan sepertinya. Oke. Oke, mungkin kita lanjut saja. Untuk yang selanjutnya adalah penilaian hasil pembelajaran. Nah, untuk penilaian hasil pembelajaran ini komponennya adalah partisipasi 10%, tugas 15%, kuis 15%, kasus 25%, project 35%. Jadi kita tidak ada ujian ya. Nanti nilai full based on studi kasus, tugas ataupun kuis. Misalnya nanti kita tidak ada kuis, kita gabungkan saja nilainya menjadi nilai tugas, lalu project itu yang nilainya paling besar ya. Lalu untuk persentase atau bobot penilaian, ini masih seperti kontrak kuliah di semester sebelumnya. Kalian wajib mengikuti kuliah 75%. Nah, bagi mahasiswa nanti yang kehadirannya kurang dari 75%, nilai akhirnya akan menjadi K. Oleh karena itu, mohon dengan sangat dapat menghadiri perkuliahannya. Kalian bisa bolos atau absen itu maksimal sebanyak 4 kali. Berarti minimal 12 pertemuan ya, berarti ya. Maksimal ya, maksimal 12 pertemuan itu sudah paling mentok lah. Kalau kurang dari 12 berarti nanti nilai Anda menjadi K. Oke ya. Nah, ini kecuali jika nanti ada kalian sudah presensinya sudah 12 dan saat 12 itu ada keperluan mendesak. Nah, silahkan menggunakan surat izin yang resmi. Oke, seperti itu. Baik dosen pun kalau tidak salah ini juga ada minimal kehadiran. Jadi saya pun juga ada minimal kehadiran itu kalau tidak salah 80 atau 85%. Jadi kalau misal nanti saya jarang hadir atau kalaupun jarang hadir akan saya akan saya adakan secara online. Soalnya kalau nanti terkait presensi dosen itu misalnya dosennya kurang kehadirannya, nilai kalian akan otomatis B dan itu sangat tidak fair ya. Ya, jadi sebisa mungkin akan tetap saya adakan baik secara online jika saya berhalangan hadir. Untuk kualitas nilai hasil pembelajaran ini kemarin, nah masih sama seperti yang kemarin, kontrak kuliah di semester kemarin. Jadi kebetulan di program studi teknik industri ini tidak ada apa namanya kuliah semester antara ya. Jadi kalian mau tidak mau harus mengulang. Oke, untuk nilainya masih sama untuk mendapatkan nilai A yaitu 85 sampai 85 ke atas. Oke, untuk nilai minimal karena kita sekarang mengadopsi outcome based learning atau OBE. Nah, nilai minimal kalian adalah C. Jadi nanti kalau misal kalian mendapat nilai di bawah 65 akan saya adakan remedi dengan soal yang sama, baik tugas maupun project ataupun kuis juga. Misalnya nanti di tugas tugas real ya, misal yang tugas yang bersama-sama yang bukan remedi, misal teman-temannya mendapat nilai yang 90, 80 atau bahkan 100 dan Anda mendapat 50 misalnya, berarti Anda harus remedi tapi nilai maksimal 65. Ya, sebisa mungkin jangan remedi lah. Sangat sayang sekali nanti jika remedi itu akan kesulitan dalam mengejar nilai maksimalnya. Maksimalnya yaitu 85 ya untuk mendapatkan A. Nah, kira-kira begitu.
Oke, untuk kode etik perkuliahan masih sama sebenarnya dengan perkuliahan semester kemarin. Keterlambatan 10 menit masih sama. Nanti jika 10 menit, saya akan lebih ketat untuk semester ini ya. Mungkin nanti 10 menit based on jam kuliah ya. Misalnya kuliah ini simulasi sistem itu kalau nggak salah jam berapa? Jam 7 ya. Oke, 7.10 berarti ya. Nanti kita akan sudah menutup pintu. Ya, kayak gitu. Lalu, nah ini mahasiswa yang tidak hadir karena alasan harus menyertakan surat izin yang resmi. Kirim saja lewat grup, nggak masalah. Kalau misal sifatnya tidak mengandung data yang pribadi, silahkan dikirim di grup supaya semua bisa mengecek. Takutnya saya kelupaan juga. Nah, ini jika dosennya yang tidak hadir, silahkan nanti bisa bisa menghubungi dosennya atau biasanya saya akan menginformasikan H-1 ya sebelum perkuliahan. Lalu silahkan, kalau misalnya dosennya belum datang, tapi kemungkinan kecil sih. Kalau kalau saya biasanya tetap akan saya kabari di hari sebelumnya atau misalnya di hari H pun 1 jam atau 2 jam sebelum perkuliahan dimulai. Lalu yang selanjutnya adalah mahasiswa harus mencentang daftar hadir. Daftar hadir lewat SIA ya. Nanti kalian bisa apa namanya input sendirilah. Kalau misalnya bermasalah belum tercentang padahal Anda sudah melakukan presensi, langsung saja disampaikan supaya tidak ada yang terlewat. Lalu untuk tugas-tugas kalian wajib mengumpulkan. Nanti kalau tidak mengumpulkan ya itu resikonya remedi nilainya tidak maksimal. Ya, masih sama untuk ujian ya mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh fakultas. Karena kita nggak ada ujian, kita bisa skip ini ya. Oke, ini bisa kita skip ya. Dan nggak ada ujian. Oh, mungkin ini ya. Ketika kalian mengerjakan tugas, saya yakin 100% pasti kalian menggunakan AI. Ya kan? Silahkan, saya tidak akan melarang penggunaan AI, tapi sebisa mungkin jangan langsung di copy paste ke tugas kalian. Karena ya jujur-jujur saja ya, saya juga menggunakan AI, jadi saya sudah tahu mana yang AI copy paste full ataupun yang sudah diedit. Silahkan nanti kalau perlu dikasih disclosure statement. Misalnya setelah mengerjakan tugas, di bawahnya ada pernyataan penggunaan AI. Misalnya AI untuk brainstorming ide atau untuk menyempurnakan tata bahasa silakan. Tapi jangan langsung copy paste pure ke tugas kalian. Akan terlihat itu pasti nanti. Nah, ini kebijakan ini memang harus apa ya? Kita tandai secara bersama-sama ya. Soalnya kalau tugas menggunakan AI itu nanti sangat terlihat nanti. Mahasiswa satu dengan yang lainnya pasti akan terlihat sama. Saya yakin. Dan nilainya pun pasti sama nanti. Misalnya ada kesalahan di satu titik, biasanya mahasiswa yang lainnya akan sama. Eh, Kecenderungannya seperti itu. Makanya kalau menggunakan AI tidak masalah. Yang penting tetap dicek. Ya, untuk yang selanjutnya ya ini oke lah. Berpakaian rapi, jangan pakai kaos lah, minimal pakai kaos berkerah, jangan pakai t-shirt. Nah, itu aja. T-shirt pakai alma mater silahkan. Oke, selanjutnya adalah ya kalian pasti membawa HP ya. Silahkan di mode silent saja. Jika ada telepon baru izin saja keluar nggak apa-apa. Nanti dipersilahkan mengangkat telepon darurat. Lalu, nah untuk menu ini bagaimana ya? Saya tidak melarang, tapi yang penting tidak mengganggu teman lainnya yang ingin mengikuti secara fokus. Jadi kalau misalnya kalian ada pesan penting atau misalnya sambil membuka sosial media, usahakan jangan mengganggu temannya maupun mengganggu apa ya penyampaian materi. Silahkan saja.
Jadi saya tidak akan bisa mengontrol ini dan lagi pula jumlah kalian kan kalau nggak salah berapa? 35 ya. Nah, apalagi 35 mahasiswa di dalam satu kelas sangat susah sekali. Paling yang saya perhatikan cuma yang bagian depan-depan saja sudah. Oke, ya ini jelas ya. Boleh makan, tidak boleh makan, sorry. Tidak boleh makan berat lah. Kalau kalian ingin makan snack ya, oke lah. Makan roti, saya nggak masalah. Yang penting jangan berisik. Minum silahkan, merokok ya jelas lah ya. Sebenarnya ada peraturan dari kementerian kalau di institusi pendidikan itu sama sekali tidak boleh merokok ya. Tapi ya nggak tahu lah kebijakan universitas seperti apa. Masih banyak juga yang rokok di lorong-lorong ruang perkuliahan maupun lobi. Ya kebijaksanaan masing-masing lah. Kalau misalnya coba kalian diposisikan saja sebagai yang tidak merokok lah. Itu aja intinya. Oke ya kita tahu fasilitas kuliah, ruang kuliah, lab itu nanti akan digunakan lagi oleh mahasiswa dan dosen lainnya. Usahakan jika apa ada rasa ingin membuang sampah di kelas, usahakan sampahnya disimpan, dibuang di tempat sampah di luar kelas. Oke ya. Oke, ini menjunjung K3 di lab. Oke, nggak masalah. Oke, mungkin itu saja untuk perkenalan mata kuliah simulasi sistem. Karena kita ini mulainya tanggal 24 ya, dan 20 tanggal 24 itu saya tidak bisa hadir offline karena saya cuti. Kebetulan kemarin tanggal 17 juga libur, Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Jadi kita mulai kuliahnya itu efektif tanggal 24. Oke, mungkin tanggal 24 nanti ini akan saya kirimkan ke Anda. Nanti silahkan saja. Kalau misalnya kalian kelamaan melihat video ini, kalian bisa langsung skip di akhir. Saya akan memberikan video ini nanti tepat di tanggal 24 dan dapat diakses. Untuk presensi nanti saya infokan kembali di grup ya. Oke, kita nanti akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang materi pertama ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kontrak kuliah dan pengenalan mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat.